nggak utuh ya, karena ini udah 7 generasi. Tapi untuk memakai kedok ini tirakatnya harus selesai dulu semuanya. Kalau salah satu belum selesai nggak boleh pakai kedok ini. Jadi ini di belakang ini ada kalimat, tapi ini namanya rajah. Rajah itu dibaca sebelum kedok itu dipakai. Itu jadi biasanya kedok ini yang digunakan sebagai media ritual hubungan Tuhan, tubuh dan kedok ini sebagai medianya, bumi sebagai panggungnya gitu. Jadi 3 dimensi. Kenapa tadi dupanya juga 3 jumlahnya? Jadi harus selalu 3 gitu. Jadi namanya kancil. Kancil ini hanya boleh dipakai oleh dalam topeng. Jadi kalau dipakai oleh selain dalam topeng dia tidak bisa dilepas karena dia ngunci di dalam rongga telak ya, kalau bahasa Cirebon tuh telak itu apa ya? Cetak. Iya, yang di bagian atas. Cetak ya. Di antara gigi, ya itu. Jadi dia nyangkut gitu, jadi nggak usah digigit juga. Kalau ada ritualnya dia nyangkut sendiri. Ini tidak ada lubang matanya, jadi lubang itu hanya ada di situ. Jadi sebetulnya percuma juga melihat karena nenek saya dulu mengajarkan menari itu jangan menggunakan mata. Menari itu segala sesuatu tuh mau menari mau hidup itu harus pakai hati. Karena kalau pakai mata tuh kebanyakan orang jumawa. Kalau pakai mata itu kita sadar siapa yang lihat kita, ada kekasih saya enggak ya, ada orang yang paling saya kagumi enggak ya gitu. Jadi akhirnya menarinya bukan untuk Tuhan, melainkan untuk emosi, untuk tendensi, ambisi gitu. Jadi akhirnya energinya nggak keluar. Untuk viral itu bahaya sekali. Kenapa? Mbak Nani kok diajarkan kalau menari kamu bedakan yang sewajarnya aja, nggak boleh pakai bulu mata, nggak boleh pakai eyeshadow, karena itu juga ada sesuatu yang memang tidak dibolehkan. Tapi enggak Mbak, ini topeng losari aja. Maaf ya Mbak, enggak bermaksud pembandingan. Nabila kan so angel kandanane. Maaf banget demi Allah, nggak ada maksud nyakitin. Iya. Itu memang angel kandanane kok itu. Ini Mbak Nani aja. Maksudnya, ya, oke. Karena di topeng losari itu ketika kita sudah nyambat itu tadi nunduk, terus kenapa Mbak Nani yang dipegang kok jempol kaki? Karena energi itu masuk biasanya dari jempol kaki. Iya. Itu jadi harus dipegang supaya nggak jedak gitu, nggak. Kalau kita nggak kuat kan, karena di sini energinya, masya Allah. Nah Pak Tanto nih yang disimpan barangnya nggak tahu apa. Iya itu. Ini energinya besar banget, tapi nyatu dengan ini. Dia pawang demit kok dia memang. Jadi kalau sudah nyambat itu kita percaya bahwa ini sebenarnya bicara ini sensitif ya, karena ketika saya bicara ini terus kemudian waktu itu ada anak saya, dia bertanya, tidak ada mama yang kayak gitu-gitu di Islam gitu. Terus tidak ada, aku nggak suka mama ngomong gitu karena itu haram gitu kan, itu tidak dari akidah Islam. Itu Mbak Nani merasa bersalah sekali karena Mbak Nani juga tidak mau dia merasa bahwa dia orang paling benar, atau Mbak Nani merasa juga sebagai orang tua yang salah memberi referensi ke dia gitu. Jadi harus hati-hati lah dulu karena di sini tidak ada sanak famili yang berkaitan dengan anak-anak, jadi nggak apa-apa Mbak Nani bebas ngomong. Tapi ini videonya viral nanti. Kenapa? Videonya viral ini nanti. Viral apanya? Videonya. Gitu? Iya. Nggak apa-apa, di Caklun ada Pak, udah ada. Oh iya. Di Mbak Nun. Saya curhat waktu itu. Anaknya lihat juga nggak apa-apa ya? Anakku nggak boleh main HP. Oh. Nggak boleh. Iya. Anakku nggak boleh bersentuhan dengan elektronik, TV, handphone, segala sesuatu yang berkaitan elektronik tidak boleh. Jadi tidak akan lihat yang gini-gini. Tapi kalau di rumah mamanya tak racun, harus lihat informasi karena dia harus tahu informasi banyak. Gitu, jangan hanya tahu tentang satu hal saja gitu. Terus kenapa setelah nyambat itu biasanya Mbak Nani percaya ada energi yang berganti atau masuk, entah itu energinya dari unsur batu atau udara atau tanah atau kayu gitu. Tapi energi itu masuk dan itu menjadi bagian kekuatan untuk tubuh kita bergerak gitu. Itu yang saya bilang bahwa saya meyakini yang tidak orang amini, saya mempercayai yang tidak orang yakini gitu. Seperti itu. Jadi karena saya juga dibesarkan dari keluarga tradisi yang murni percaya terhadap ritual,
gitu. Jadi kedok ini mudah-mudahan setelah saya tidak ada nanti tetap akan dijaga oleh generasi saya sebelumnya, setelah saya. Karena Fitri itu karena anaknya Mbak Nani nggak boleh nari, jadi menurunkan ke ponaan. Kebetulan ada salah satu ponaan Mbak Nani yang mungkin ditakdirkan oleh Gusti Allah Bapak untuk meneruskan jejak Mbak Nani, karena mungkin lihat budenya tuh terus gelisah gitu, siapa nanti ya yang meneruskan ini gitu. Kegelisahan itu kan terus berlanjut hingga sekarang gitu. Karena anak zaman sekarang tuh nggak bisa perutnya kosong, pagi harus sarapan, siang harus jajan, selfie, dandan, gaul. Sementara kita orang zaman dulu, Mbak Nani nggak sekarang itu, tirakat masih dijalani ya. Senin Kamis wajib seumur hidup kecuali lagi halangan. Kemudian juga puasa sedawuk. Satu kali saya memantang puasa kedawuk tuh di sini. Tadi dikasih sarapan, sotonya enak banget. Itu Mbak Tante tuh kurang ajar loh. Itu ritualnya Mbak Nani. Mbak Endah ini terutama, Mbak Endah. Kayak kalau nggak pakai kacamata nggak jelas. Sotonya enak banget, jadi saya sarapan. Tapi langsung kemudian karena nggak pernah, seumur hidup nggak pernah sarapan pagi Pak. Karena kan tidak boleh ya. Kamu boleh makan, tapi di atas jam 12 siang. Itu namanya puasa sedawuk kalau di istilah dalam topeng. Tadi sarapan, langsung kontraksi. Ini sakitnya nggak menda-menda, ini masih sakit banget perutnya. Gitu. Terus di keluarga kami sangat menjunjung tradisi mukuk. Tradisi mukuk itu tradisi yang dilakukan setiap Kamis sore, Bapak. Kalau tidak di sanggar ya di rumah biasanya. Tapi kemudian kemarin saya terakhir melakukan ritual mukuk di rumah karena dianggap nyupang. Nyupang itu muja ya. Apa ya? Pesugihan. Karena setiap Kamis sore kok bau kemenyan di rumah saya. Akhirnya topeng dan yang lain-lain kecuali ini 2 dan pancarita, ini namanya pancarita, saya simpan di rumah. Saya ritualnya di belakang di dekat dapur itu. Yang lainnya disimpan di losari kayak naskah kuno, primbon, Bapak, semuanya mantra-mantra topeng losari diukup di sana karena skalanya lebih besar. Jadi kemenyannya harus lebih banyak. Di sana kan ada paham tetangga-tetangganya. Sementara di rumah saya ketika saya ngukuk fitnahnya banyak datang gitu. Saya dianggap pesugihan gitu. Jadi itu menjaga perasaan banyak orang juga gitu. Tradisi itu tidak boleh ditinggalkan sampai nanti, Bapak. Seperti halnya saya ajarkan keponaan saya ke yang Fitri itu, dia udah mulai mutih, puasa mutih, nggak kuat bude gitu kan, mutih itu nggak enak gitu dia bilang. Saya bilang emang nggak enak, mau hidup senang itu ya harus susah dulu, mau bahagia ya harus perih dulu, itu saya ngajarin gitu. Terus kemudian dia bilang nggak enak makan nasi aja, mutih kan pakai makan nasi aja. Dia baru ngerasain nasi itu kalau dikunyah lama-lama tuh manis, kayak makan gula. Dan itu 7 hari aja tuh kan enak ya. Apalagi 40 hari, saya bilang bertahap aja. Akhirnya selesai Bapak. Dari 7 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari bertahap. Kemudian sampai sekarang baru 30 hari, masih hutang 10 hari. Jadi nggak apa-apa, yang penting dia ngajarin dia untuk belajar bahwa untuk menjadi dalang topeng atau penari itu, kalau energinya mau keluar ya harus perih dulu. Tidak gampang. Mau supaya energinya bisa dirasakan banyak orang itu tidak gampang gitu. Satu, tidak boleh sombong karena di ritual nyambat itu ritual yang dilakukan sebelum mulainya menari. Itu ada setelah kita menyebut nazab. Makanya tadi jangan dinyalain dulu. Tadi kan saya nggak sempet ritual di belakang karena ngobrol temu kangen dengan Mbak itu sahabat saya, Tomo tuh sahabat saya sejak dari 2010 kami bareng di Asia Tri. Tomo sahabat saya dekat banget. Iya, kenapa Bapak? Kenapa? Gak mau. Memang kurang baik. Hah? Gak jadi. Jadi ngobrol terus saya belum sempat ritual, terus saya udah ritual sambil jalan. Mohon maaf tadi Bapak ngomong, saya kan Kumat sambil kamit. aja gitu. Tahu Mas? Iya, kumat Ya itu kamit. sambil aja nggak apa-apa kan. Ritual itu kan tidak harus sedeku gitu. Sambil jalan juga bisa. Berdoa itu sambil duduk juga bisa, sambil apapun gitu.
Jadi sebetulnya ini adalah momen yang paling saya tunggu Bapak. Ketika 2 tahun kami vakum, nggak bisa ngapa-ngapain, kehilangan orang-orang yang paling kami cintai, gitu kan, karena COVID. Ini momen berharga, ayo Kang Dani, gitu. Kang Dani ngajakan, Kang, Pak Tanto udah mau, gitu kan. Sebenarnya saya yang menawarkan ke sini, bukan Pak Tanto yang meminta. Jadi saya paling senang menawarkan sesuatu yang saya sifatnya sambung energi, sambung seduluran. Ya, saya senang banget. Jadi siapapun di sini yang punya agenda, insya Allah mudah-mudahan ketika Mbak Nani ada rezekinya bisa datang, pasti datang dengan senang hati. Gak usah mikir apapun, insya Allah mudah-mudahan dapat doa banyak dari orang-orang yang saya cintai gitu ya. Itu lebih dari apapun, itu rezekinya insya Allah berlimpah gitu. Jadi saya seperti gayung bersambut dengan Pak Tanto. Saya lihat di postingan beliau tuh kan kegiatannya jalan terus ya. Wah ini nih gitu. Akhirnya udah kan ayo cow ya. Bawa tim Topeng Losari. Terus kemudian kami berangkat malam, semalam jam 9 malam, nyampe pagi ke sini. Terus nanti muter, nanti ke Pak Toto. Pak Toto siapa namanya lupa? Kok lupa ya? Tuto Raharjo, Pak Toto ngasih workshop di sana. Jadi bagi yang mau ikut workshopnya silakan ke Pak Toto besok. Itu ngasih workshop. Setelah ke Pak Toto, nonton pertunjukannya Mbah Nun di TBJ gitu. Setelah itu balik, karena Sabtu dan Minggu tidak bisa ninggalin anak-anak di sanggar Bapak. Anak-anak butuh disupport dan mereka tidak mau diliburkan. Mereka tuh kalau libur nggak mau Mbak. Pada saat lagi COVID itu libur nggak nih gitu kan Mbak Nani kan paranoid setelah Mas Hadi meninggal itu kan, saya paranoid nggak mau ke sanggar, masih traumanya tinggi banget gitu. Nggak libur, mereka nggak libur. Mbak Nani isolasi mandiri selama 2 bulan, isolasi 2 bulan. Mereka tetap berkegiatan, terus sampai detik ini kami tidak pernah berhenti berkegiatan. Terus kami percaya bahwa Allah tuh maha menjaga. Jadi insya Allah kalau kita berpikir positif, kita sehat, ya sehat. Kita sakit, ya sakit beneran. Kita nggak punya duit, ya nggak bakal punya duit. Percaya deh, pikiran itu adalah doa. Sikap, ucapan itu adalah doa. Makanya berucaplah, berpikir, bersikap yang baik-baik. Karena itu doa untuk diri kita sendiri. Saya selalu percaya bahwa pikiran saya harus positif. Saya kan tidak bekerja nih, seniman murni. Saya memilih menanggalkan kesarjanaan saya ijazah juga nggak dipakai. Saya mikir saya mau jadi seniman. Mau punya uang atau nggak punya uang ya jadi seniman. Nenek saya bilang, yang pernah diutarakan ke W.S. Rendra bahwa hidup itu bukan hanya ini. Oh ini, apa? Oh ya Allah ya. Ini simbol Rendra 7 November. Ya. Dulu nulis nenekmu itu. Iya, di buku juga Bapak. Beliau bikin buku itu. Nenekku selalu bilang bahwa berkesenian itu bukan soal sepiring nasi, tapi kepuasan batin dan harga diri. Keren. Jadi jangan pernah takut nggak makan karena berkesenian. Saya masih bisa hidup sampai detik ini nggak bekerja, nggak punya suami juga, nggak ada yang nafkahi juga. Tapi bank saya kan Allah, Gusti Allah, bank saya passwordnya doa. Sudah itu. Anggota Dewan Kesenian. Ya gitu. Ikut Dewan Kesenian. Enggak, Pak. Enggak pernah. Apa tau kuwi Dewan Kesenian? Saya kemarin dipanggil untuk jadi anggota DKKC. Saya bilang nggak mau, saya terikat dengan apapun. Oh, yes, keren. Lira langsung resign. Langsung turun jabatan. Yang berhubungan dengan politik pasti orang jahat, bener, serius. Iya. Jahat. Orang-orang yang berhubungan dengan politik pasti orang jahat, karena licik. Wah. Bohong kalau orang berpolitik itu tidak mengharapkan sesuatu tuh bohong banget. Mbak Nani, ini aktivis politik loh, Mbak. Itu. PD. Maaf ya Mbak, saya kayak gitu. Uang ini Ganjar. Uang ini Ganjar. Iya, berarti masih mikirin soal perut. Jangan sih Pak ngomong
ngomong gini Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa bebas kok. Pengalaman apa, Iya. sambutan apa Iya. ketika di Eropa, negara mana, Iya. kenal